Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Walyojati dari kelas TID 6B1. Ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul The Role of Transportation in a Supply Chain dari buku karya Sunil Chopra dan Peter Mer, chapter 14. Apa sih pengertian transportasi dan rantai pasok? Transportasi ialah usaha pemindahan orang atau barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan untuk keperluan tertentu. Sedangkan rantai pasok ialah suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada para pelanggannya. Fungsi penting transportasi dalam supply chain ialah dalam pergerakan produk. Transportasi ini memainkan peran melakukan pergerakan barang-barang, baik barang-barang dalam bentuk bahan baku, komponen, barang dalam proses, maupun barang-barang jadi. Selain sebagai pergerakan produk, fungsi transportasi ini berperan dalam penyimpanan produk, terutama penyimpanan sementara dari lokasi asal pengiriman ke lokasi tujuan. Fungsi penyimpanan sementara ini lebih ekonomis dilakukan dalam kegiatan transportasi, terutama untuk pemenuhan sediaan barang-barang yang terjadwal dengan waktu pengiriman dalam beberapa hari. Berikut ini pihak-pihak yang terlibat dalam transportasi supply chain. Yang pertama ada pengirim, shipper, seringkali disebut dengan consignor. Yang kedua penerima, receiver, dikenal dengan consignor. Yang ketiga perusahaan penyedia jasa transportasi. Yang keempat pemerintah. Yang kelima teknologi informasi dan komunikasi, dan juga masyarakat. Berikut ini adalah gambar role of transportation in a supply chain management. Yang pertama itu adalah raw material, di mana bahan-bahan utama yang dibutuhkan oleh pabrik untuk mengalami proses produksi menjadi barang konsumsi atau finished good. Yang kedua ada supplier. Supplier itu ialah yang menjual atau memasok sumber daya dalam bentuk bahan baku kepada pihak lain perusahaan untuk diolah menjadi barang atau jasa tertentu. Yang ketiga ada manufacturing, ialah proses transformasi bahan mentah pada bentuk yang mempunyai nilai tambah menjadi satu atau lebih operasi. Yang keempat ada distribusi, ialah suatu pihak yang membeli barang dari perusahaan atau manufaktur yang memproduksi barang tersebut secara langsung dengan tujuan menjualnya kembali kepada agen-agen atau toko-toko. Yang kelima ada customer. Customer adalah penerima layanan baik produk atau ide yang diperoleh dari penjual atau pemasok. Dan yang paling terakhir itu ada consumer. Consumer itu ialah orang atau sekelompok yang merupakan pengguna akhir dari produk atau jasanya. Apa saja sih moda transportasi yang biasa digunakan dalam supply chain management? Yang pertama itu ada kereta api. Kereta api itu lebih tepat untuk barang-barang yang memerlukan kapasitas besar, berat, destinasi tinggi, dan jarak jauh. Kelemahannya ialah dalam pengaturan lokasi asal dan tujuan, waktu muat dan bongkar barang, dan waktu singgah. Yang kedua ada truk. Truk ini sangat cocok digunakan untuk jarak jauh. Truk lebih mahal dari kereta api, tapi menawarkan keuntungan fleksibilitas pengiriman door to door dan waktu pengiriman yang lebih pendek. Selain itu, truk tidak memerlukan transfer antar pickup dan pengiriman. Yang ketiga itu ada pipeline. Pipeline bisa digunakan untuk mengirim minyak mentah, produk minyak olahan, dan gas alam. Yang keempat itu ada sea freight.
sea freight itu perkembangan perdagangan antar negara dengan menggunakan jalur maritim telah mendorong pertumbuhan kontainerisasi. Hal ini menyebabkan pemerintah sea freight yang lebih besar, cepat, dan kapal yang lebih khusus untuk meningkatkan ekonomi transportasi kontainer. Yang kelima itu ada air freight. Air freight menawarkan layanan transportasi yang sangat cepat namun dengan biaya transportasi yang mahal. Penggunaan air freight lebih tepat untuk barang-barang ukuran kecil dan bernilai tinggi atau pengiriman barang yang memerlukan waktu cepat dan jarak yang jauh. Berikut ini ialah gambar peningkatan moda transportasi berdasarkan karakteristik operasional. Karakteristiknya itu ada speed, availability, dependability, capability, dan frekuensi, di mana peringkat pertama itu ialah truk dengan total nilai 10, yang kedua ada railway atau kereta api, yang ketiga ada air freight, yang keempat ada sea freight, dan yang kelima ada pipeline. Selain itu, ada dua transportasi lagi yang bisa digunakan untuk perpindahan barang, yaitu jasa pos atau kurir dan intermoda. Intermoda adalah suatu penggunaan lebih dari satu moda transportasi untuk memindahkan kiriman ke tujuan. Dalam industri intermoda melibatkan pertukaran informasi untuk memfasilitasi transfer pengiriman antar moda transportasi yang berbeda dengan real. Karena transfer ini sering melibatkan penundaan yang cukup dan mengorbankan kinerja waktu pengiriman. Ada 3 risiko utama yang harus dipertimbangkan dalam transportasi. Yang pertama, risiko bahwa pengiriman akan tertunda. Yang kedua, risiko gangguan teknis seperti gangguan kendaraan. Yang ketiga, ada risiko bahan berbahaya. Cara mengatasinya itu dengan mengurangi kemungkinan gangguan, melakukan rute alternatif, atau juga dalam kasus bahan berbahaya penggunaan kontainer dimodif. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.